Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga kalian semuanya selalu sehat, ceria, dan jangan lupa mendoakan ayah bunda kalian agar ayah bunda senantiasa sehat, senantiasa dilindungi Allah SWT. Baik teman-teman yang Bu Aning sayangi, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Sebelum Bu Aning cerita, Bu Aning mau tanya, sebentar lagi kita akan memperingati apa teman-teman? Sebuah hari besar Islam? Iya betul, yaitu peringatan Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha diperingati oleh umat Islam seluruh dunia. Kali ini ceritanya adalah tentang mengapa diperingatinya Hari Raya Idul Adha. Yuk simak cerita Bu Aning berikut ini. Dikisahkan dari Al-Quran, ada seorang nabi, seorang utusan Allah bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang yang taat kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah, Nabi Ibrahim senantiasa melakukannya dengan penuh keikhlasan. Suatu saat, Nabi Ibrahim sangat merindukan hadirnya seorang putra. Di usianya yang sudah tua, beliau belum memiliki seorang putra pun. Nah, dengan kehendak Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mengandunglah Ibu Hajar. Ibu Hajar adalah istri dari Nabi Ibrahim. Betapa bahagianya ketika mengetahui Ibu Hajar mulai mengandung. Kemudian, berselang beberapa bulan berikutnya, lahirlah seorang bayi dari rahim Ibu Hajar yang kemudian diberi nama Ismail. Betapa bahagianya keluarga Ibrahim dengan hadirnya seorang bayi yang lucu, yang ganteng, yang menyenangkan. Namun, kebahagiaan itu rupanya harus terhenti ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk pergi ke daerah Syam, di mana Ibrahim harus kembali ke negeri Syam untuk menyeru umat ke jalan Allah. Meskipun dengan berat hati, karena itu adalah perintah dari Allah, Ibrahim seorang yang sangat taat berangkat juga. Dan dia membawa Hajar dan bayinya di suatu tempat di Makkah. Di tempat itulah bayi kecil Ismail bersama ibunya ditinggal oleh Ibrahim. Tanpa berkata apapun sesuai dengan perintah Allah, Ibrahim tidak mengatakan apapun. Dia berjalan meninggalkan Hajar dan bayi Ismail. Ibu Hajar bertanya-tanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini dengan seorang bayi ini?" Ibrahim tetap berdiam. Kemudian Hajar kembali bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di sini sementara ini adalah tempat yang asing bagi kami?" Berikutnya Nabi Ibrahim masih terdiam. Untuk ketiga kalinya, Ibu Hajar berteriak, "Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Jika memang benar ini perintah Allah, pergilah." Dan Ibrahim menjawab, "Iya, ini adalah perintah Allah." Maka Ibrahim melanjutkan perjalanannya.
Selang beberapa waktu, Ibu Hajar kehabisan bahan makanan. Tidak didapatinya air dan tidak didapatinya secuil makanan pun. Sementara bayi Ismail menangis kelaparan. Naluri seorang ibu yang sangat sayang kepada putranya berusaha untuk mencarikan makanan. Beliau keluar dari tempat itu, berlari ke sana kemari, berlari ke Bukit Sofa. Dilihatnya sepertinya di Bukit Marwah ada air. Kemudian dia lari kembali di Bukit Marwah, berharap di situ ada air, namun ternyata tidak ada. Sementara kerongkongannya sudah sangat kering. Dan bayi Ismail masih tetap menangis karena kelaparan. Kembali Ibu Hajar lari ke sofa, lari ke sana lagi ke Marwah, namun belum didapatinya air. Dan dengan mukjizat yang diberikan Allah, teman-teman, Ismail kecil yang sedang menangis menghentak-hentakkan kakinya karena kelaparan. Tiba-tiba dari bawah kaki Ismail bayi mencuat, menyembur mata air. Lalu Ibu Hajar mendekati bayi itu dan mengatakan, "Zam-zam, zam-zam." Dari situ ternyata teman-teman keluar mata air yang sangat banyak. Dan Bunda Hajar langsung meminumnya. Maka setelah meminum air itu, Ibu Hajar bisa menyusui kembali bayi Ismail. Nah, mata air itu yang sampai sekarang dikenal dengan mata air Zam-zam, teman-teman. Teman-teman pernah mendengarnya dan tahu kan? Setelah beberapa tahun berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang gagah, ganteng, dan tentu saja anak yang soleh. Karena Ibu Hajar mendidiknya menjadi seorang yang soleh. Selama Nabi Ibrahim pergi ke daerah Syam dan Palestina untuk berdakwah, Nabi Ibrahim berkunjung ke Makkah untuk menengok Ismail dan istrinya secara berkala, tiap 1 tahun sekali. Hingga suatu ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Makkah. Dan berkumpullah Nabi Ibrahim bersama Ismail putranya dan istrinya. Dengan berkumpulnya kembali, mereka hidup bahagia dan senang sekali karena sudah lama sekali mereka merindukan kebersamaan itu, teman-teman. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ia harus menyembelih Ismail, teman-teman. Nabi Ibrahim mulai gelisah. Apakah pertanda mimpi ini adalah perintah Allah? Pikirnya. Lalu beliau menyampaikan perkara mimpi itu kepada putranya Ismail. "Wahai anakku, ayah bermimpi." Melihat kegelisahan ayahnya, Ismail bertanya, "Duhai ayah, mimpi apakah itu? Ceritakanlah kepadaku." Ibrahim menjawab, "Duhai anakku, di dalam mimpi ayah menyembelihmu.
Ini pertanda Allah memerintahkan kepada ayah untuk menyembelihmu. Lalu Ismail menangis. Oh, tidak teman-teman. Ternyata Ismail dengan sabar dan kuat, dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jika itu memang perintah Allah, lakukan wahai ayah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar." Wow, luar biasa teman-teman. Ismail memberi jawaban yang menyejukkan hati ayahnya, sehingga ayahnya akhirnya melaksanakan perintah Allah. Lalu Ismail malah menyarankan teman-teman untuk agar ayahnya mau mengasah pisau dengan tajamnya. Kemudian Ibrahim mengasah kembali pisaunya karena Ismail yang memberi saran untuk diasah lebih tajam lagi. Barangkali tadi ayahnya kurang tajam mengasah pisaunya. Kemudian Ibrahim mengasahnya kembali sampai dirasa tajam. Dan akhirnya Nabi Ibrahim kembali akan menyembelih Ismail. Pisau itu diletakkan di leher Ismail. Dan Ismail ditutup matanya. Itu pun atas saran dari Ismail. Subhanallah, luar biasa ya teman-teman. Ismail adalah seorang yang tegar dan sabar. Dia menguatkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Pada saat pisau diletakkan di leher Ismail, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa domba yang sangat besar. Domba itu diletakkan di tempat di mana Ismail akan disembelih. Subhanallah, Allah hanya akan menguji Ismail dan Ibrahim apakah dengan perintahnya mereka akan taat. Dan ternyata Ibrahim dan Ismail adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Meskipun rasanya perintah itu berat, tetapi mereka dengan ikhlas menjalankan karena mereka percaya Allah adalah Maha mengetahui mana yang terbaik. Dan teman-teman, apakah Ismail jadi disembelih? Tentu saja tidak. Allah Maha Pengasih dan Penyayang memerintahkan untuk menyembelih domba yang dibawa malaikat Jibril itu. Dan saat itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga umatnya kelak, yaitu umat Islam, untuk berkurban ya. Jadi berkurban itu adalah salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan yang banyak sekali. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Dan kita sudah menjalankan peringatan Idul Adha. Semoga teman-teman bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Ibrahim dan putranya yaitu Ismail. Ibrahim adalah seorang yang taat. Dia ikhlas menjalankan perintah Allah. Sedangkan Ismail adalah orang atau anak yang sabar sekali. Kenapa kita berkorban? Karena Allah memberikan nikmat yang banyak. Sebagaimana Ibrahim yang diberikan hadiah nikmat yang besar dengan dikaruniai seorang putra. Nah, Allah hanya akan menguji apakah dengan nikmat yang besar itu Ibrahim lalai terhadap perintah Allah. Dan ternyata subhanallah, Nabi Ibrahim adalah seorang yang taat pada Allah. Nah teman-teman, semenjak itulah umat Islam diperintahkan untuk memperingati hari Idul Adha atau hari kurban ya. Jadi kita memberikan kurban atau memberikan
rizki kita yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Baik teman-teman, demikian tadi cerita dari Bu Aning. Semoga kalian suka dan semoga kita bisa menteladani ketaatan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dengan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Ngajinya jangan lupa ya teman-teman, dan taat pada ayah dan bunda. Demikian teman-teman dari Bu Aning. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.